Salam musuh kawan-kawan. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kita akan bahas sedikit tentang ketentuan video yang harus disubmit atau ketentuan video yang nanti bakal direkam untuk disubmit untuk pendaftaran Unhan RI Multisport Championships 2021 untuk cabur Wushu. Berikut kita akan lihat ketentuannya. Jadi ini saya sudah ada dua layar. Di sebelah kanan saya, sebelah sini ini layar HP. Jadi saya ini menggunakan dua kemungkinan, nanti pakai HP atau pakai ini ya, pakai website ya. Jadi dua-duanya nanti kita akan coba perbedaannya di mana atau persamaannya di mana yang lebih tepatnya ya. Nanti kita lihat prosesnya ya. Baik, pertama kita coba ke website dulu, kemudian kita lihat dari Juklak. Jadi kawan-kawan bisa lihat di tombol yang tadi ya, Juklak tadi ya. Di sini saya bisa kita akan menuju ke bagian perlombaan, kemudian ini dia ketentuan lomba dan lapangan ya. Ini saya besarkan saja. Nah, di sini ya. Oh, kecil sedikit deh, 100. Nah, segini ya, kurang lebih sama lah ya. Oke. Baik. Untuk ukuran pertama ya, ketentuan lomba dan lapangan. Ukuran lapangan pada saat merekam video diharapkan sesuai dengan lapangan standar, yaitu 14 meter x 8 meter. Akan tetapi jika tidak sama, masih diperbolehkan dengan pertimbangan keamanan dan keefektifan bagi penilaian, di mana luas dan kenyamanan lapangan bisa menjadi faktor besar dalam penampilan di dalam video dan menjadi keuntungan penilaian. Ini jelas ya. Jadi memang diharapkan kalau memungkinkan memang di lapangan yang lebih standar Wushu, karena itu akan lebih maksimum ya penampilannya, sehingga nanti pada saat dinilai mungkin juri akan lebih maksimum menilainya. Tapi seandainya terdapat kesulitan, tidak bisa di lapangan standar Wushu, baik mungkin belum punya atau mungkin sedang dalam keadaan yang tidak bisa menggunakan lapangan yang standar, boleh dilakukan di lapangan yang lain. Tapi tentunya itu akan permasalahan nanti mana yang lebih diuntungkan ya, tentunya yang lebih nyaman pasti diuntungkan karena dia bisa lebih maksimum untuk memperlihatkan. Jadi mungkin ini salah satu faktor. Jadi kelihatannya panitia di sini tidak melarang untuk tidak menggunakan karpet standar, tapi boleh, hanya mungkin dengan beberapa pertimbangan yang harus dimengerti ya. Kalau misalnya tidak berada di lapangan yang tidak standar, itu aja. Jadi seandainya luasnya atau nyamannya tidak sama dengan karpet standar, boleh. Seperti nanti saya ada contoh tuh di lapang gitu boleh, tapi mungkin ya kenyamanan dan hasil dari penampilannya mungkin dipertimbangkan saja. Itu poin pertama. Poin kedua, video rekaman dengan resolusi terbaik, acuan maksimal 1080 pixel 60 fps. Ini mungkin kalau dilihat di kamera, ini contoh kalau saya pakai kamera punya saya ya. Nah, ini kalau kita buka kamera, kawan-kawan bisa masuk ke bagian video. Ini mungkin untuk contoh yang Samsung ya. Ini kebetulan kalau kamera yang mengarah ya, kurang lebih begini ya. Ini saya simpan di lantai, di bawah misalnya. Nah, ini pertama memang ya pastikan dia landscape ya. Ini mungkin nggak kelihatan landscape, tapi ini sebenarnya landscape. Udah 16x9, kemudian dia landscape. Nah, habis itu kawan-kawan bisa coba setting di pengaturan videonya. Ini saya coba pindahkan dulu supaya kelihatan ya. Nah, begini ya, kawan-kawan bisa lihat. Jadi kawan-kawan bisa lihat di rear video tuh berarti yang belakang, kalau front berarti yang depan. Ini tergantung dari bahasa HP-nya masing-masing. Ini di sini bisa disetting. Ini tergantung dari kemampuan HP kalau dari HP ya. Nah, ini kalau dari HP yang contoh ini Samsung Galaxy Note 9, ini ada settingan 1920x1080 60 fps ya. Ini acuan yang menurut panitia bagus untuk bisa ditampilkan nantinya. Tapi kalau misalnya kemampuan dari device-nya belum sampai segini atau mungkin di bawahnya boleh, tapi kembali lagi dengan pertimbangan yang mungkin nanti terlihat jelas atau tidaknya itu akan mempengaruhi mungkin proses penilaian yang akan dilihat oleh para juri. Karena juri akan melihat apa adanya yang terdapat dari yang diberikan oleh para peserta gitu ya. Jadi mungkin itu dipertimbangkan saja. Tapi acuannya di 1080 pixel kali 1080 pixel
Berarti 1920 kali 1080, 60 frame per second ya. Tapi kalau misalnya di bawahnya boleh saja. Kemudian di sini disebutkan dengan menempatkan video secara lebar atau landscape mode. Nah, di sini saya ada contoh. Untuk landscape mode-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau ini lapang. Bentar ya. Nah, gini kan dulu ya. Ups, sorry. Ini mendingan saya full screen-kan dulu. Kemudian saya beginikan saja ya. Nah, oke, ini begitu. Jadi pertama itu, nah ini contoh tadi, saya kasih contoh. Nah, ini misalnya lapang, nih lebar dan luasnya. Nah, ini penempatan dari kameranya diharapkan menggunakan tripod seperti ini. Dan ini mengarah berada di tengah-tengah lapang ya. Nah, ini kebetulan berada di tengah-tengah lapang. Para atlet boleh bersiap di sebelah sana ataupun di tempat yang memang disesuaikan. Itu mungkin. Kemudian, nah ini saya coba kecilkan lagi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan secara landscape ya. Jadi landscape ya, bukan portrait berdiri ya. Berada di tengah posisi pengambilan, jelas ya, kayak gini. Bukan ini, bentar, mana tadi? Nah, ini dia. Ups, salah. Nah, ini ya. Saya kecilkan di sini biar nanti kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, ini ya. Berada di tengah-tengah posisi, berada di tengah posisi pengambilan video, diharapkan stabil menggunakan tripod lebih baik. Kalaupun misalnya nggak bisa pakai tripod, boleh pakai orang gitu ya, pegang boleh, tapi bener-bener ya stabil ya gitu ya. Kamera bisa mengikuti gerakan atlet berputar ke kiri dan ke kanan tanpa memindahkan atau mengangkat kamera. Jadi contohnya begini, misalnya, nah misalnya begini, ini contoh kalau si pengambilan, misalnya ini saya lagi contoh sedang pengambilan, kemudian kameranya bergerak mengikuti si atlet ya, ke kiri, ke kanan, dari tengah. Karena kan untuk lapangan yang besar dengan jarak yang tidak begitu jauh, pasti kamera harus mengikuti ya. Pastikan si atlet tertangkap seluruhnya ya, jadi nanti untuk dinilai akan lebih baik. Nah, ini saya angkat seperti ini tidak boleh. Nah, diangkat-angkat seperti itu tidak boleh. Jadi bagusnya diam di tempat, jadi statik, diam di tempat, kemudian boleh berputar ke kiri dan ke kanan tanpa memindahkan atau mengangkat kamera. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, nanti contoh misalnya ini nih. Nah, ini kan dari sini atlet bergerak dari sebelah kanan. Nah, ini kan kameranya ngikut ke kanan nih. Kemudian kita ikuti gerakan si atlet ke tengah, ke kiri, mengikuti gerakan atlet. Ini masih boleh. Pokoknya kalau kayak gini masih boleh, asal tidak diangkat ya si kameranya atau tidak dipindahkan bersama dengan kameranya. Jadi diharapkan untuk diam di tengah lapang saja, di tengah pengambilan, dan hanya berputar ke kiri dan ke kanan mengikuti atlet saja. Itu semakin jelas terlihat, semakin enak untuk nanti dinilai oleh para juri ya. Jadi mungkin itu diperhatikan baik-baik. Saya rasa poin kedua cukup jelas. Poin ketiga, setiap video peserta wajib memperlihatkan logo kejuaraan akan diberikan pada website pendaftaran online. Nanti saya kasih lihat ya secara langsung, baik hard print ataupun bisa via perangkat digital di awal video sebelum penampilan, untuk menjadi validasi bahwa video kejuaraan ini dibuat khusus untuk kejuaraan ini, bukan dari kejuaraan lainnya. Nah, ini contoh. Di sini saya akan memberikan contoh yang ini nih. Nah, ini contoh misalnya ini pengambilan kamera sebelum dimulai. Nah, sebelum dimulai itu, ini contoh kalau misalnya si logonya di print dulu. Nanti untuk dapat logonya saya kasih lihat dari mana ya. Nah, ini boleh di print dulu seperti ini. Nah, pada saat record kasih lihat dulu di depan kamera, baru mengarah ke atletnya, kemudian atletnya baru mulai ya. Dengan hormat dulu baru ke depan. Ini kalau di hard print ya. Kalau di hard print. Kalau misalnya mau pakai digital, nah ini pakai HP nih. Nah, jadi HP ada logonya, kasih lihat dulu baru ke atletnya. Nah, ini juga boleh. Jadi boleh dua cara ya. Boleh dua cara. Itu boleh dengan di print secara langsung di hard print, atau boleh pakai perangkat digital juga boleh, asal bukan ditempel seperti stiker ya.
Jadi benar-benar ini harus fisik ya, terlihat gitu. Itu aja ya. Nih, baik lagi saya kasih contoh lagi. Ini yang pakai hard print, yang di print di kertas. Saya gedein lah ya. Nah, ini di print di kertas. Nah, ini kertas, kemudian dikasih lihat dulu ke kamera. Nah, baru diperlihatkan ke atletnya ya, seperti ini. Baru merekam atletnya maksudnya gitu ya. Kemudian boleh juga dengan digital melalui device lain. Nah, ini kayak ini misalnya di HP dikasih lihat dulu, baru ke para atletnya untuk dikasih lihat. Oke, nah itu contoh. Abaikan dengan foto-foto lainnya. Nah, ini itu untuk contoh, jadi saya rasa cukup jelas. Ini hanya untuk menjadi validasi bahwa video kejuaraan ini dibuat khusus untuk kejuaraan ini, bukan dari kejuaraan lainnya. Ini hanya untuk supaya memvalidasi aja, bukan bekas dari rekaman video yang sebelumnya gitu ya, atau di kejuaraan yang lain gitu ya. Nah, yang keempat, video tata cara pendaftaran. Berikut tata cara pengambilan akan diberikan menyusul ya. Ini seperti video sekarang ya. Ini video ini akan dibuat untuk membantu para peserta atau para pelatih untuk menyiapkan video yang akan diberikan kepada panitia. Nah, peserta wajib melakukan salam pembuka dan penutup sebelum dan sesudah penampilan. Jadi kurang lebih contoh sama seperti ini ya. Nih, kalau ini kan atlet setelah dikasih lihat logo, kemudian atlet mulai. Nah, ini dia akan ada hormat di awal, harus ada hormat dulu seperti itu. Kemudian di sini nih. Nah, ini kalau sudah selesai nanti di sini bisa dilihat. Nah, misalnya atlet sudah selesai direkam. Nah, dia ke belakang. Ya, jadi sama seperti pertandingan ya. Kemudian hormat kembali. Sudah. Habis itu selesai ya. Jadi hanya perlu begitu saja. Itu untuk poin barusan. Nah, poinnya adalah peserta wajib melakukan salam pembuka dan penutup. Yang keenam, video tidak diperkenankan untuk diedit, misal filter tambahan, efek, kemudian musik, tulisan, stiker atau logo lainnya. Jadi benar-benar video harus polos ya. Seperti ini kan tidak ada logo, tidak ada apa-apa, tidak ada stiker, bahkan tidak dikasih filter dicerahkan atau bagaimana. Jadi benar-benar apa adanya saja. Jadi diharapkan pengambilannya dengan baik. Ini seperti ini. Jika kawan-kawan misalnya ingin menampilkan sponsor atau apapun, mungkin ada sponsor gitu ya dalam kejuaraan ini misalnya untuk perguruannya gitu. Boleh, tapi tidak ditempel seperti stiker atau secara digital gitu ya. Misalnya ditempel di sini logo perguruan atau di sini logo perusahaan misalnya ya. Itu tidak diperkenankan. Tapi kalau memasang di ruangan ini secara fisik, mungkin banner, mungkin logo dalam bentuk banner besar atau standing banner, itu diperbolehkan. Itu masih diperbolehkan, tapi tidak tertempel di videonya. Bahkan tidak dikasih nama, karena nanti ini jangan takut tertukar, karena ini video akan terintegrasi langsung dengan si program, sehingga tidak akan mungkin tertukar dengan video yang lain ya, gitu. Itu saja yang paling penting, jadi itu mohon diperhatikan. Itu untuk video tidak diperkenankan untuk diedit, misal filter tambahan, efek, musik, dan segala rupa. Video direkam sekali rekam tanpa edit dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari awal memberikan logo dari awal, kemudian mulai si atlet itu tampil sampai dia selesai, itu harus sekali rekam. Tidak boleh diedit di tengah-tengah, disambung ke video berikutnya gitu. Itu nggak boleh. Jadi benar-benar one take dari awal sampai akhir. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan oleh para pelatih dan para atlet supaya benar-benar bisa membuat video yang maksimum ya. Itu. Nah, penjurian dan hasil kejuaraan akan dilaksanakan secara online dan para juri belum pernah melihat video tersebut sebelumnya. Jadi dipastikan video-video yang nanti diberikan oleh para peserta, semua juri yang bertugas itu belum pernah melihat video tersebut. Jadi mereka akan melihat dan menilai secara langsung pada saat itu juga videonya seperti apa, sehingga penilaian bisa lebih bagus.
bisa lebih fair ya. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Tentunya itu adalah ketentuan umum ya dari kejuaraan ini. Itu mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti dipertanyakan saja ke kami para panitia yang nanti akan kita coba bahas dan mungkin kita berikan solusi atau jawabannya dari segala pertanyaan yang mungkin dilayangkan kepada kami. Itu mungkin yang paling utama. Ini akan menjadi poin-poin yang menjadi validasi dari video yang diberikan oleh para peserta. Jadi nanti kan prosesnya kalau sudah nih, jadi poin-poin ini sudah jelas ya. Jadi misalnya pada kan normalnya kalau sudah, bentar ya saya benerin dulu yang ini supaya bisa di sini lagi. Nah, oke. Nah, ini jadi kalau misalnya kawan-kawan sudah masuk ke, kalau sudah diaktifasi akunnya tentunya bisa masuk dan kemudian sudah bisa mendaftarkan dan sudah status pembayarannya sudah lunas tentunya, maka akan muncul klik to insert video link. Nah, ini adalah yang berikutnya bakalan muncul. Nanti video yang akan ditampilkan akan diverifikasi dulu sebelum benar-benar videonya sudah lolos verifikasi ya. Tapi itu nanti pada proses verifikasi itu verifikator dari pihak panitia itu akan melihat video satu demi satu, kemudian akan melihat benar nggak pakai logo dari awal dengan baik, bukan hasil editan, kemudian tidak ada stiker dan segala rupa, tidak ada proses filtering dan segala rupa, tidak ada proses editing dan segala rupa, kemudian betul nggak dari awal sama akhirnya ada hormatnya atau tidak, itu akan diperiksa dengan baik. Jika terdapat kesalahan, itu nanti akan muncul pesan dari admin, baik nanti akan di WA langsung oleh admin dan juga mungkin akan muncul pesan di sini bahwa memungkinkan saja video harus di take ulang, harus di shoot ulang dengan ketentuan yang sesuai dengan juklak. Jadi mungkin itu supaya tidak capek, harap diperhatikan baik-baik tadi peraturannya supaya nanti pada saat pengambilan video itu memudahkan juga untuk diverifikasi ya. Jadi poinnya gampang. Pertama, logo harus ada dari awal secara fisik, tidak boleh secara digital ditempel di video. Kemudian ada hormat awal, ada hormat akhir. Udah, itu aja sih yang paling penting. Kemudian video one take dari awal sampai akhir. Itu aja. Itu mungkin yang perlu diperhatikan baik-baik yang akan menjadi proses verifikasi video setelah di insert. Oke. Kita berlanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kalau misalnya sudah merekam videonya. Oh, by the way, logo tersebut diperlihatkan di setiap satu video ya. Jika mungkin dari perguruan ada misalnya ada 10 atau 20 atlet yang akan direkam, ya setiap satunya akan harus melakukan hal yang sama. Jadi kasih lihat logo setiap satu video. Pokoknya setiap satu video itu harus kelihatan ada logo yang diperlihatkan. Itu ketentuannya. Baik, berikutnya untuk cara sekarang bagaimana kalau misalnya sudah merekam videonya. Seperti contoh saya tadi yang ini ya. Nih saya udah rekam nih videonya tadi nih si atlet nih. Nah, udah rekam sedemikian rupa, logonya udah muncul dari awal dan sesuai dengan ketentuan lah gitu ya. Sudah. Ini bagaimana saya mau submit ini ke dalam sistem ya. Di sini kan kemarin sudah diperjelas. Ini saya nanti akan demokan di dua tempat, tapi yang pertama saya akan demokan dulu di HP ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa masuk ke galerinya masing-masing, lihat dari si atlet yang dimaksud. Kemudian di sini tinggal lihat misalnya yang ini nomor Changchuan, Nanchuan misalnya contoh ya. Ini nomor Nanchuan, maka langsung tinggal klik to insert video link di sini. Diklik saja. Ini dari HP juga bisa sih kalau mau ya. Cuman ini saya contohkan dua ya. Kemudian, nah ini kan nanti linknya kan akan di sini. Nah, untuk mendapatkan link tersebut, maka kita harus ini dulu, harus upload dulu videonya ke YouTube sesuai dengan ketentuan yang akan saya jelaskan berikut ya. Jadi pertama, kawan-kawan bisa masuk ke yang paling gampang ya, kalau dari HP ya, kawan-kawan bisa masuk ke YouTube-nya masing-masing. Ini contohnya, ini kebetulan akunnya punya saya. Ini punyanya Unhan ya. Unhan Wushu Championship ya. Nah, ini begitu masuk ke ini ke YouTube masing-masing, tinggal klik plus, kemudian upload video.
Nah, kalau sudah upload video, kawan-kawan tinggal pilih videonya yang akan di upload. Jadi misalnya contoh yang ini contoh ya, hanya 17 detik contoh ya. Harusnya tidak 17 detik tentunya kalau sebuah jurus yang penuh ya. Ini contoh. Nah, kalau sudah, perhatikan baik-baik ya. Nanti di sini judul itu bebas. Bebas boleh diisi bagaimana saja, tapi supaya kawan-kawan tidak lupa, boleh dikasih nama yang sama. Misalnya ini Nicholas, punya saya Nicholas Sebastian, boleh dipendekkan, boleh tidak sama, boleh lengkap. Pokoknya hanya untuk penanda aja. Misalnya ini Nancuen B misalnya gitu ya. Begitu aja udah. Unhan misalnya, bebas ya. Tapi ini hanya untuk supaya nggak ketukar aja. Mungkin kan dalam satu perguruan ada banyak, takutnya ketukar. Kalau dibeginikan kan mungkin untuk sendiri ya. Ini tidak akan masuk ke sistem, ini hanya untuk pribadi aja. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini yang settingan berikutnya. Ini jangan di setting public. Ini tolong di setting ke unlisted. Jadi tidak boleh di public, tidak boleh juga di private, tapi di unlisted ya. Nanti sesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau sudah ini settingan berikutnya di setting untuk no it's not made for kids. Jadi jangan di setting di it's made for kids. Boleh di settingnya di it's not made for kids ya. Boleh nanti di sini ada age restriction juga, boleh di no I don't restrict my video to viewers over 18. Ini hanya untuk mempermudah aja di bagian sisi program ya. Yang lainnya boleh tidak diisi. Kalau sudah, kawan-kawan tinggal upload. Ini kebetulan harusnya kalau hanya 17 detik cepat sih ya. Nanti bisa dilihat seperti ini. Baik, ini contoh kalau misalnya kita sudah selesai mengupload video yang dimaksud. Ini pasti ada tulisan this video is ready to be watched. Jadi tinggal kawan-kawan periksa di sini aja ya. Nah, ini boleh dicek gitu ya, bisa dibuka seperti ini. Ini contoh kalau emang benar videonya. Itu bisa di play pertama. Yang kedua ada tanda unlisted yang seperti tandanya itu bakal ada di bawah sini, mana ya? Oh, tanda yang tadi. Nah, ini. Tanda ini sudah ada tanda bahwa video tersebut sudah unlisted. Kalau tandanya seperti ini, nah ini berarti publik. Jangan ya, karena kalau publik bisa dilihat sebelumnya. Jadi nanti bakal bocor duluan gitu videonya ke umum. Jadi di unlisted saja. Nanti kalau kejuaraan sudah selesai, kawan-kawan boleh mempublik videonya jika ingin diperlihatkan ke orang lain, boleh. Tapi kalau misalnya sebelum pertandingan ini dinilai, harap disetting tetap di unlisted. Nah, kalau sudah, kawan-kawan boleh cek. Kemudian setelah itu klik tombol share di sini. Kemudian copy link. Nah, copy link tersebut tinggal kawan-kawan paste di sini ya, ditempel di sini, dipaste ya. Ctrl V boleh. Nah, jadi ini alamatnya akan seperti demikian ya. Kalau sudah tinggal submit saja. Nah, jika sudah maka video telah diupdate ya, telah dimasukkan ke sini. Nanti di sini bisa ada tandanya nih, sudah hijau nih, video submitted. Kalau kawan-kawan mau edit lagi, misalnya salah nih, yang tadi saya salah masukin linknya, boleh tinggal diklik lagi kemudian ganti linknya. Kalau kawan-kawan pengen cek juga bisa tinggal dicek di sini ya. Jadi misalnya saya mau cek, tinggal diklik aja, bener nggak videonya yang ini. Nah, nanti ini muncul dengan video yang seperti ini harusnya ya. Nah, ini lagi yang ngebuka, sama harusnya dengan yang ini. Kalau memang sudah benar, sudah cukup. Siap dulu. Nah, bener ya. Nah, sudah cukup. Kasih lihat logo dulu. Sudah cukup. Kalau sudah benar, berarti ya tinggal boleh disubmit ulang, boleh. Atau misalnya back aja juga nggak ada masalah. Nah, ini contoh sudah selesai video submitnya di sini ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalau misalnya kita submit videonya via Chrome ya, web Chrome. Dengan sebenarnya kurang lebih sama. Kawan-kawan masuk ke YouTube-nya masing-masing seperti biasa. Kemudian, nah ini tunggu aja loading. Kemudian dari sini kawan-kawan tinggal nanti di atas ya. Nah, kalau sign in dulu tentunya. Kalau belum sign in boleh sign in dulu. Kalau sudah sign in ya sudah nggak ada masalah. Nah, kawan-kawan jika kawan-kawan sudah login ke YouTube-nya masing-masing, kalau di desktop gitu ya, di PC atau di laptop, pastikan si videonya sudah ada di laptop, tentunya disiapkan dulu, ditransfer dulu ke laptop. Kemudian misalnya kawan-kawan tidak menggunakan HP gitu ya, menggunakan kamera biasa atau kamera profesional gitu, boleh tinggal di transfer filenya ke laptop. Kemudian di sini tinggal di akun YouTube-nya
setelah login itu di sini bagian atas nih tinggal klik create. Di sini upload video. Jadi seperti biasa seperti mengupload ke YouTube. Kemudian kawan-kawan tinggal terus ikuti saja. Nah, jika sudah tinggal bisa drag and drop ke sini atau di select file. Contoh yang saya di sini saya akan select file. Saya kebetulan ada di desktop. Nah, tinggal di browse ya kemana di mana file yang tadi para atletnya udah disimpan ya. Nah, ini contohnya saya pakai ini, tinggal diklik saja kemudian open. Nah, kemudian dia akan mengupload ya. Jadi prosesnya tadi kalau di HP kayak tadi, kalau di desktop itu seperti ini. Nah, ini sama prosesnya. Yang berikutnya adalah title, misalnya boleh seperti tadi, hanya untuk menandakan saja. Misalnya yang ini Nankun B gitu ya. Nah, misalnya begini ya. Deskripsi boleh diisi atau tidak, bebas. Kemudian thumbnail juga boleh diisi atau tidak. Thumbnail bebas ya. Kalau thumbnail boleh diisi, boleh tidak, yang ada masalah ya. Kemudian di bawah, muncul lagi ke bawah. Ini playlist nggak perlu. Kemudian seperti biasa di sini juga untuk settingan ini setting di no it's not made for kids atau tidak untuk konten anak-anak. Kemudian no do not restrict my video to viewers over 18 only. Kemudian selesai. Jika sudah, lanjutkan saja meskipun dia sedang processing sampai 95% di situ ya. Tinggal next. Ini juga tidak perlu diisi macam-macam, tinggal next lagi. Cek add video element cluster ini juga tidak perlu. Harap ini tidak diisi ya, tidak perlu diisi masing-masing. Jadi supaya videonya benar-benar kosong, hanya video penampilan saja. Nah, kemudian jika sudah, ini settingan yang tadi mirip dengan yang tadi, hanya ini versi desktopnya ya. Nah, di sini disimpan kembali di unlisted ya. Jadi bukan di private, bukan di public, tapi di unlisted. Jika sudah, lihat lagi ke bawah. Kalau udah tidak ada lagi, kawan-kawan boleh langsung copy di sini nih. Nah, ini link ini boleh langsung di copy, boleh langsung diklik aja yang ini. Klik. Nah, sudah link copy to clipboard, berarti udah ya. Tinggal save. Nah, di sini nanti kawan-kawan boleh cek ulang videonya bener nggak sudah unlisted atau tidak. Nah, ini boleh di yang tadi di copy yang tadi atau boleh yang ini juga nggak ada masalah ya. Tinggal copy saja. Kalau sudah, nah nanti bisa dilihat di sini nih di studio YouTube-nya. Biasanya langsung kelihatan. Nah, ini kan dia pasti visibility-nya unlisted nih. Nah, sama kayak tadi ya, ini kan Nancuen B ada, ini Nankun B gitu. Nah, ini unlisted meskipun ini videonya beda ya. Tapi ini buat contoh aja. Ini asli unlisted, pastikan dia unlisted ya. Jangan sampai publik seperti ini ya, tapi unlisted seperti ini ya. Nah, jika sudah sama seperti tadi, masuk ke sini. Misalnya ini buat ini ya, Nantau nih. Oh, ini Nantau bukan Nankun ya, salah saya. Video yang tutorial ini nanti akan saya simpan di sini pula ya. Jadi di sini ada, di halaman utama ada. Jadi kawan-kawan bisa nonton di dua tempat ini. Nah, tinggal di paste kembali, di paste kembali. Nah, kalau sudah sama tinggal submit aja sama. Nah, kalau sudah sama, nah seperti ini ya. Maka video sudah di submit. Dua-duanya. Mau dicek ulang boleh, mau diklik ulang lagi untuk dicek boleh, bebas ya. Jadi untuk benar-benar memastikan boleh seperti itu. Nah, ini setelah ini kawan-kawan harus menunggu atau boleh menghubungi saya kembali via WA atau di grup boleh. Ini karena statusnya masih dalam proses verifikasi dan ini baru dianggap lolos verifikasi kalau sudah tanda ini berubah, dan tanda ini juga akan checklist ya. Nah, ini kembali lagi yang saya akan tegaskan bahwa proses verifikasi itu sesuai dengan yang tertera di Juklak, bahwa pertama harus ada logo dari awal menggunakan hard copy atau menggunakan device, tapi bukan ditempel seperti stiker. Jadi harus fisik ya, terlihat logonya dari awal sebelum video dimulai. Kemudian ada hormat awal dan ada hormat akhir dari setiap penampilan. Itu setiap video harus seperti itu. Tidak ada filter ataupun stiker ataupun logo yang ditempel langsung di video. Itu dipastikan seperti itu, baru nanti lolos verifikasi. Jadi contoh ya. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda verifikasi atau sudah diverifikasi, boleh dicek lagi di halaman member ini, kemudian di refresh aja kalau memang belum. Nah, ini
tanda kalau sudah lolos verifikasi. Kalau sudah ada tanda video lolos verifikasi, berarti ini video sudah masuk ke panitia, sudah berada di dalam sistem, sudah terdaftar, dan ini sudah siap nanti dinilai oleh para juri nanti ya di hari penilaian ya. Nah, ini contoh yang paling jelas adalah ini sudah ada checklist ya. Kemudian status verifikasi video sudah lolos verifikasi. Ini berarti kawan-kawan sudah mendaftarkan satu peserta ini dengan selesai ya, sampai videonya sudah disubmit segala rupa. Jika kawan-kawan menghapus secara tidak sengaja, mau nggak mau proses itu akan diulang. Tapi nanti gampang, misalnya status pembayaran kembali harus bayar, itu nanti tinggal verifikasi lagi. Nanti saya lihat lagi ternyata ada kesalahan karena memang terhapus. Itu nanti tinggal diperbaiki dari sisi admin ya, saya bantu. Begitu pula dengan video yang disubmit, misalnya mau coba submit ulang nih yang lebih bagus gitu ya. Boleh, nanti ada proses verifikasi video lagi ya. Jadi setiap kawan-kawan merubah, misalnya di sini saya merubah nih ya, misalnya jadi begini gitu alamatnya gitu, saya rubah tuh, nggak sama dengan yang sebelumnya, maka ini akan ada proses verifikasi lagi. Nanti akan muncul notifikasi ke admin kalau ada proses video masuk lagi. Ini akan dilihat lagi, nanti akan diverifikasi lagi sampai dia checklist lagi dua-duanya gitu. Kalau sudah aman, jadi pastikan boleh kalau ada apapun boleh komunikasi saya aja dengan admin untuk bisa memperbaiki atau melancarkan pendaftarannya. Demikian untuk tutorial kali ini. Ada satu tambahan saja informasi, akun YouTube yang dimaksud videonya itu tidak harus akun YouTube khusus perguruan atau khusus pelatih gitu, tidak juga, atau khusus peserta harus punya satu-satu, enggak. Boleh menggunakan akun YouTube manapun asal disetting sama seperti tadi, di setting unlisted dan bisa di-share link dari videonya. Jadi boleh menggunakan akun YouTube yang manapun, nggak ada masalah. Ya, selama memang jadi mau di satu akun YouTube kan boleh, nggak ada masalah. Misalnya punya pelatihnya gitu boleh. Atau memang kalau perguruannya udah punya, boleh di satu perguruan kan di situ boleh gitu. Atau misalnya waktu perekaman terpisah-pisah gitu ya, boleh misalnya minta ke orang tuanya yang merekam gitu, orang tuanya mengupload, boleh tinggal minta aja linknya, asal menguploadnya dengan sesuai dengan ketentuan. Nanti juga akan dicek oleh oleh admin apakah benar sudah sesuai dengan ketentuan. Itu boleh, nggak ada masalah. Jadi tidak harus menggunakan akun YouTube perguruan gitu, tidak harus seperti itu ya. Itu aja mungkin tambahannya. Oh, by the way, sedikit tambahan ya, untuk cara selain bisa dilihat di sini, video yang sudah masuk pun sudah bisa dilihat nanti di halaman utama ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kembali melihat, nih saya contoh ya, saya akan kembali ke halaman utama di sini kan. Nah di sini, kemudian di all data di sini, berarti kan ini semua data yang sudah terdata. Ini, nah ini contoh tadi ya, ini ada perguruan Hafiz ini yang saya masukkan ya. Ini sampai saat saya membuat video ini baru ada satu yang sudah masuk. Nah ini kalau dilihat di sini bisa dilihat gini ya. Nah ini contohnya, berarti videonya sudah masuk. Ini salah satu tanda bahwa video dari peserta ini sudah masuk ya. Kalau misalnya belum masuk, ini contoh misalnya seperti yang kebetulan di sini ada Saburai Lampung yang bisa saya kasih contoh. Ini videonya ada tanda seperti ini ya. Nah ini berarti videonya belum masuk. Jadi ini bisa terlihat juga mana video yang sudah masuk, mana yang belum. Kalau kawan-kawan lihat di halaman utama, ini kawan-kawan juga bisa melihat progres sementara websitenya ya. Nah seperti ini, banyak video yang akan nilai nanti akan 8 sama dengan banyak event. Banyak sasana atau perguruan ada 2. Banyak event itu dihitung dari ini, maksudnya nomor tanding seperti ini nih. Kalau dilihat di sini di per nomor event atau event telur. Nah berarti sudah terbuka 8 event ya. Nah ini ya, maksudnya seperti ini. Kebetulan ini satu semua jadi sama gitu ya. Nah kalau banyaknya video berarti ya banyaknya video yang nanti akan dinilai ya gitu ya. Jadi di sini juga sudah ada banyak atlet 4, kemudian atlet putranya 2, atlet putrinya 2. Ini kumulatif untuk data statistik jika kawan-kawan ingin melihat progres pendaftaran dari mulai awal sampai terakhir ya. Nanti ini bisa dilihat di sini. Di sini juga saya tambahkan counter hanya untuk mengingatkan saja bahwa pendaftaran ini counternya sampai tanggal 4 Agustus ya, bukan sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 4 Agustus ya. Bahwa pendaftaran atau submit video masih bisa dilakukan untuk 27 hari lagi.
Kemudian nanti di sini, nah ini saya tambahkan sedikit lagi. Di sini ada tombol yang saya tambahkan di per hari ini. Ini ada tutorial register. Kalau misalnya kawan-kawan ingin melihat video tutorial register, tinggal diklik saja. Nah nanti video ini akan berubah. Nah, kalau suaranya mau disuarain tinggal diklik ini aja. Boleh di sini atau boleh di sini ya. Ini antara dua ini. Salam khusus. Kalau misalnya mau di full screen tinggal diklik saja. Nah gitu ya. Cuman ini tergantung dari jaringan masing-masing kalau misalnya kurang bagus atau tidak. Mau dilihat di YouTube juga boleh, dicari aja di Unhan Wushu Championship ya. Nanti muncul video atau channel yang dimaksud. Nanti akan saya tambahkan lagi video ini ya, video tutorial ini ya. Ini akan nanti di sini ditambahkan lagi mungkin tutorial berikutnya. Terus tadi yang logo yang wajib, logo wajib itu ada di sini ya. Nah ini logo wajib untuk video. Kawan-kawan boleh tinggal klik saja. Nah kemudian logonya akan muncul. Jadi ini logo yang wajib ditampilkan di awal video ya. Ini bisa dengan mudah, misalnya kawan-kawan tinggal menggunakan ini saja, menggunakan HP saja untuk melihat ya. Ini kalau dibuka di sini, ini saya di Unhan sama ya, Unhan Wushu Championship. Nah ini kalau di sini kan bisa juga begini, sama tinggal di ini kalau kecil banget ya. Harap dimaklum. Nah ini tinggal di sini nih. Nah klik, nah ini. Jadi tinggal beginikan saja, kemudian diginikan, udah tinggal bisa dipakai untuk nanti kasih lihat ya. Mau lebih mudah boleh begitu sih, bebas. Mau di print gitu biar nggak ribet juga boleh saja. Jadi bebas, boleh dilakukan dua hal tersebut ya. Nah demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bisa membantu juga dan memperlancar nanti proses rekaman video dengan seluruh ketentuannya. Jika ada kesulitan boleh silakan hubungi saya saja, admin, untuk dibantu ya. Untuk dibantu, saya siap sedia menjawab. Jika misalnya saya agak terlambat untuk menjawab, mohon untuk menunggu saja. Mungkin saya sedang sibuk, tapi pasti akan saya jawab secepatnya begitu saya melihat pesan yang masuk. Nomor kontak saya sudah ada di Juklak. Boleh silakan menghubungi saya melalui WA ya. Tidak bisa telepon langsung karena kebetulan nomornya khusus untuk WA saja. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Sampai ketemu dan di pertandingan Unhan RI Multisport Championship 2021 cabur wushu ya. Saya undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.